Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, mohon izin kami dari kelompok 8 dengan anggota Rizka Mazaya Juningtyas Abai, yaitu saya sendiri, Anelia Indah Cahyani dan Wahyu Kurniawan akan mempresentasikan tentang tipe hujan dan musim di Indonesia. Pertama kita akan membahas tentang hujan. Curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Secara umum, curah hujan di wilayah Indonesia dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yang antara lain seperti sistem monsun Asia-Australia, El Nino, sirkulasi timur-barat atau Walker Circulation, sirkulasi utara-selatan atau Hadley Circulation, serta beberapa sirkulasi karena pengaruh lokal. Selanjutnya ialah tipe hujan di Indonesia. Menurut Cahyono, wilayah Indonesia terdapat 3 pola curah hujan, yaitu curah hujan pola monsunal, curah hujan pola ekuatorial, dan curah hujan pola lokal. Pada curah hujan pola monsunal, dicirikan dengan tipe curah hujan yang bersifat unimodial atau hanya memiliki satu puncak musim hujan, di mana musim keringnya terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, sedangkan bulan basah terjadi pada periode DJF. Untuk 6 bulan sisanya merupakan periode peralihan atau pancaroba. Daerah yang didominasi oleh pola monsun berada di daerah Sumatera bagian selatan, Kalimantan Tengah dan Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Papua. Jika pola monsunal hanya memiliki satu puncak musim hujan, maka curah hujan pola ekuatorial memiliki 2 puncak musim hujan atau yang dikenal dengan bimodial, yang biasanya terjadi sekitar bulan Maret dan Oktober atau pada saat terjadi ekinoks. Daerah pola ekuatorial meliputi Pulau Sumatera bagian tengah dan utara serta Pulau Kalimantan bagian utara. Selanjutnya curah hujan pola lokal. Curah hujan pola lokal hampir sama dengan pola monsunal, yaitu bersifat unimodial, tetapi bentuk grafiknya berlawanan dengan tipe hujan monsunal. Daerahnya hanya meliputi daerah Maluku, Sulawesi, dan sebagian Papua. Berikutnya ialah peta pewilayahan tipe hujan dan zona musim selama 30 tahun di wilayah Indonesia pada periode 1981 hingga 2010. Bisa kita lihat di wilayah Indonesia didominasi oleh warna abu-abu, di mana warna ini menunjukkan zona musim. Selain warna abu-abu, warna kuning juga menunjukkan zona musim, namun tipe curah hujannya ialah pola lokal. Warna hijau menunjukkan daerah atau wilayah non-zom, sedangkan warna coklat juga menunjukkan wilayah non-zom. Di Indonesia terdapat 342 wilayah zona musim dan hanya terdapat 65 wilayah non-zom. Wilayah zona musim tersebar di hampir seluruh pulau yang berada di Indonesia, sedangkan wilayah non-zom hanya terdapat di sebagian Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Maluku Utara, sebagian Papua, dan 2 wilayah non-zom di Pulau Jawa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat hujan. Sifat hujan merupakan perbandingan antara jumlah curah hujan selama rentang waktu yang telah ditetapkan. Bisa satu periode musim hujan, atau bisa satu periode musim kemarau, dan bisa juga 1 bulan, di mana jumlah curah hujan tersebut akan dibandingkan dengan jumlah curah hujan normalnya yang diperoleh dari rata-rata selama 30 tahun periode 1981 sampai 2010. Sifat hujan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu di atas normal, normal, dan di bawah normal. Lalu, bagaimana cara menentukan sifat hujan dia di atas normal, normal, dan di bawah normal? Mari kita lihat ilustrasi gambar di samping.
ketika kita mengambil nilai rata-rata jangka panjang yaitu periode 1981 sampai 2010, kita peroleh nilai curah hujan normalnya adalah 100 mm. Kemudian kita akan membandingkannya dengan jumlah curah hujan yang telah kita tetapkan, misalnya pada tahun 2020, dan pada curah hujan di tahun 2020 nilainya yaitu berkisar antara 85 sampai 115 mm, maka kita kategorikan sebagai sifat hujan normal. Kemudian jika pada tahun tersebut nilai curah hujannya melebihi 115 mm, maka dikatakan sifat hujan tersebut termasuk kategori di atas normal. Dan ketika pada tahun tersebut nilai curah hujannya terhitung di bawah 85 mm, maka dia dikategorikan sebagai di bawah normal. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa untuk sifat hujan normal itu berada pada rentang 85-115% dari nilai rata-rata jangka panjang 30 tahun. Kemudian untuk kategori di atas normal yaitu nilai curah hujannya di atas 115% dari data normal. Kemudian dikategorikan sebagai bawah normal jika curah hujan yang terukur di bawah 85% dari jumlah curah hujan normalnya. Kemudian, variabilitas hujan. Variabilitas curah hujan di Indonesia sangatlah kompleks dan merupakan suatu bagian keotik dari variabilitas monsun. Monsun dan pergerakan ITCZ atau Intertropical Convergence Zone berkaitan dengan variasi curah hujan tahunan dan semi tahunan di Indonesia. Sedangkan fenomena El Nino dan Dipole Mode berkaitan dengan variasi curah hujan antar tahunan di Indonesia. Gambar di samping yaitu menjelaskan kemungkinan perubahan pola hujan di Jawa dan Bali. Dari gambar tersebut, dapat kita ketahui bahwa menjelaskan tentang masa kini atau sekarang dan masa depan yang berkaitan dengan waktu. Kemudian, perubahan pola curah hujan, yakni awal musim hujan selain cenderung akan mundur, juga panjang musim hujan akan cenderung lebih pendek, yang diperoleh dari Naylor et al. Tahun 2007 dan Bohr et al. 2012. Dari kedua peneliti tersebut dapat diketahui bahwa kurva yang berwarna merah menunjukkan masa sekarang, sedangkan kurva yang bergaris biru putus-putus menunjukkan curah hujan di masa depan. Dari kurva tersebut dapat kita ketahui bahwa yang pertama, awal musim hujan akan cenderung mundur. Kita lihat pada kurva merah, awal musim hujan bisa kita ketahui yaitu di sebelum bulan Desember, yaitu bisa Oktober atau November. Sedangkan prediksi di masa depan bahwa awal musim hujan akan mundur menjadi bulan Desember atau bahkan di awal Januari. Selain itu, kita juga memperoleh informasi bahwa panjang musim hujan akan cenderung lebih pendek, di mana jarak antara interval tengah kurva
di garis putus-putus yang berwarna biru atau yang menunjukkan prediksi di masa depan itu lebih pendek dibandingkan dengan kurva berwarna merah yang menunjukkan curah hujan di masa sekarang. Sehingga dua kesimpulan yang kita dapat adalah yang pertama, awal musim hujan cenderung akan mundur, dan yang kedua, panjang musim hujan akan cenderung lebih pendek. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu musim. Jadi, musim merupakan keadaan di mana unsur iklim akan lebih menonjol pada suatu periode. Contohnya seperti musim hujan dan musim kemarau, di mana di musim hujan itu ditandai dengan curah hujan yang tinggi, sedangkan di musim panas ditandai dengan suhu udara yang juga cukup tinggi. Musim juga dikatakan sebagai keadaan yang paling banyak muncul atau keadaan rata-rata cuaca yang berubah secara periodik pada satu periode dan pada periode yang lainnya, yang mana polanya itu berlawanan. Contohnya ada musim angin baratan atau timuran, ada musim hujan dan kemarau, ada monsun Asia serta monsun Australia. Kemudian kita akan membahas tentang zona musim atau zon. Jadi zona musim atau zon merupakan daerah yang pola hujan rata-ratanya memiliki perbedaan yang sangat jelas antara periode musim kemarau dan musim hujan. Daerah-daerah yang pola hujannya tidak memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dan musim hujan disebut dengan daerah non-zon atau non-zona musim. Baiklah, di sini kami memberikan salah satu contoh dari musim, yaitu angin monsun. Ada dua gambar di sebelah kiri dan sebelah kanan. Saya akan menjelaskan yang terlebih dahulu yang di sebelah kanan, di mana yang di sebelah kanan ini merupakan monsun timur, yaitu terjadi pada saat benua Asia ini mengalami musim panas, sehingga terbentuklah pusat tekanan rendah di benua tersebut. Pada saat yang bersamaan di benua Australia terjadi musim dingin, sehingga atmosfer di atas benua tersebut memiliki tekanan yang tinggi. Akibat dari dua perbedaan tekanan ini, terbentuklah angin yang bergerak dari Australia menuju Asia melalui kawasan benua maritim yang ada di Indonesia. Angin ini merupakan angin yang dingin dan kering dari Australia yang mengakibatkan Indonesia mengalami musim kemarau. Kemudian saya akan menjelaskan gambar yang ada di sebelah kiri yang merupakan angin monsun barat, di mana angin monsun barat terjadi ketika benua Asia mengalami musim dingin dan terbentuklah angin dari Asia menuju Australia. Angin dari benua Asia ini sebenarnya bersifat kering dan dingin, tapi karena dia telah menempuh perjalanan yang sangat panjang dan melalui Samudra Pasifik yang sangat luas, maka angin tersebut menjadi lembab dan mengandung banyak sekali uap air. Akibat pengaruh angin lembab ini, Indonesia pun mengalami musim hujan seperti yang ada pada gambar ini. Ditunjukkan bahwasannya gambar yang sebelah kiri memiliki nilai curah hujan yang cukup tinggi daripada gambar yang di sebelah kanan. Kemudian bagaimana kita bisa tahu bahwasannya kapan dimulai musim hujan dan kapan dimulai musim kemarau? Jadi penentuan awal musim itu ditetapkan berdasarkan dari jumlah curah hujan. Dikatakan sebagai awal musim hujan jika jumlah curah hujannya dalam satu dasarian itu sama atau lebih dari 50 mm dan diikuti oleh beberapa dasarian berikutnya. Sedangkan dikatakan sebagai awal musim kemarau jika jumlah curah hujan dalam satu dasarian itu kurang dari 50 mm dan diikuti oleh beberapa dasarian berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang tipe hujan dan musim di Indonesia. Walaupun sedikit, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.